Terlihat sepele tapi mengancam nyawa. Kenali bahaya penyakit ISK, begini cara pencegahan hingga pengobatannya. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi medis yang umum terjadi dan dapat mempengaruhi berbagai bagian dari saluran kemih, termasuk uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Penyebab utama ISK adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli, yang biasanya berasal dari usus besar dan dapat masuk ke saluran kemih melalui uretra. Wanita lebih rentan terhadap ISK dibandingkan pria, sebagian besar karena perbedaan anatomi saluran kemih. ISK dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasi infeksi. 1. Uretritis adalah infeksi yang terjadi pada uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretritis seringkali disebabkan oleh penyebaran bakteri dari anus ke uretra, dengan gejala umum seperti nyeri saat buang air kecil dan sensasi terbakar di area sekitar uretra. 2. Sistitis adalah infeksi pada kandung kemih yang lebih umum terjadi, dengan gejala seperti sering buang air kecil, nyeri di bagian bawah perut, urin yang berwarna keruh atau berbau tidak sedap, serta rasa tidak nyaman saat berkemih. Dalam beberapa kasus, pasien juga dapat mengalami nyeri panggul atau tekanan di area kandung kemih. 3. Pyelonefritis adalah infeksi yang lebih serius yang terjadi pada ginjal dan bisa menjadi komplikasi dari infeksi kandung kemih yang tidak diobati. Gejala pyelonefritis meliputi demam tinggi, nyeri punggung bawah, mual, muntah, serta gejala umum infeksi seperti kelelahan dan kehilangan nafsu makan. Jika tidak ditangani dengan cepat, pyelonefritis dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen dan bahkan sepsis. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena ISK. Sebagian besar ISK disebabkan oleh bakteri E. coli yang masuk melalui uretra, biasanya berasal dari usus besar dan dapat dengan mudah berpindah ke saluran kemih. Kebiasaan buruk dalam menjaga kebersihan pribadi, seperti tidak membersihkan area genital dengan benar setelah buang air besar atau kecil, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya ISK. Dehidrasi menjadi faktor lain, kurangnya asupan cairan dalam tubuh menyebabkan urin menjadi lebih pekat, sehingga memudahkan bakteri untuk berkembang biak di saluran kemih. Masalah anatomi seperti penyempitan uretra atau adanya batu ginjal juga dapat mempermudah masuknya bakteri ke dalam saluran kemih. Selain itu, individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita diabetes atau HIV, lebih rentan terhadap infeksi ini karena tubuh mereka kurang mampu melawan patogen. Gejala ISK bervariasi tergantung pada lokasi infeksi. Namun umumnya gejala itu terjadi sering buang air kecil disertai rasa nyeri atau terbakar, nyeri atau ketidaknyamanan di perut bagian bawah atau punggung, urin yang berbau tidak sedap atau tampak keruh, serta demam tinggi dan menggigil pada kasus infeksi ginjal. Jika ISK tidak diobati dengan baik, dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti pyelonefritis, infeksi ginjal yang bisa menyebabkan kerusakan permanen jika tidak ditangani dan sepsis, yaitu respons tubuh yang berlebihan terhadap infeksi yang dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Infeksi kronis yang tidak diobati juga dapat menyebabkan jaringan parut atau penyumbatan saluran kemih. Pengobatan ISK umumnya dilakukan dengan penggunaan antibiotik sesuai dengan jenis bakteri penyebab infeksi. Dokter akan meresepkan antibiotik berdasarkan hasil kultur urin untuk memastikan efektivitas pengobatan. Penting untuk menyelesaikan seluruh rangkaian antibiotik meskipun gejala sudah mereda untuk mencegah kekambuhan. Pencegahan ISK sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi ini di masa depan. Beberapa langkah pencegahan yang dianjurkan meliputi: memperbanyak minum air untuk membantu membersihkan saluran kemih dari bakteri dan mencegah pembentukan urin yang pekat. Menjaga kebersihan organ intim dengan cara mencuci area genital dengan benar setelah buang air kecil atau besar. Menghindari penggunaan produk pembersih atau sabun yang terlalu keras pada area genital karena bisa menyebabkan iritasi. Mengonsumsi cranberry juga dianjurkan karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa cranberry mengandung senyawa yang dapat membantu mencegah bakteri menempel pada dinding saluran kemih. Selain itu, penting untuk mengelola penyakit seperti diabetes dan menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat untuk mencegah ISK. Dengan memahami penyebab, gejala, pengobatan, dan langkah-langkah pencegahan terkait infeksi saluran kemih, individu dapat lebih waspada dan mengambil tindakan proaktif untuk menjaga kesehatan saluran kemih mereka. Jika Anda mengalami gejala-gejala ISK atau memiliki kekhawatiran terkait kesehatan saluran kemih Anda, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi. Yuk, cegah ISK dengan langkah-langkah sederhana namun efektif.